Selamat pagi dari Kota Baru. Pagi. Selamat datang kembali di Bobo di Mobil bersama Alvin dan Lucy. Kita hari ini mau perjalanan menuju ke state yang berikutnya di Malaysia, yaitu Kuala Terengganu. Cuma sebenarnya kita tuh masih ada satu utang nih yang belum achieve dari Kota Baru, dari Kelantan. Ya, itu apa? Buddha. Pusher. Standing Buddha. Nasi kerabu. Nasi kelapu. Ampun. Kita belum review nasi kerabu. Jadi sebenarnya kemarin itu kita sempat nyobain nasi kerabu, cuma kita nggak review karena mungkin kita kurang beruntung ya. Kita dapatnya bukan nasi kerabu yang warnanya biru-biru ungu gitu, dapatnya agak abu-abu. Terus mungkin karena agak sepi dia, jadinya kurang cepat perputaran bahannya, jadinya kurang fresh ya. Aku juga pesen mie sup, kurang fresh juga, dagingnya udah mulai agak-agak kurang gitu. Jadi kita belum dapet yang benar-benar mewakili Kelantan untuk nasi kerabunya, juga nasi dagangnya. Anyway, sekarang kita udah lagi dalam perjalanan ke Kuala Terengganu, tapi kita mampir mau makan dulu. Ada kedai makan lokal di sini yang cukup ramai sama orang lokal. Jadi kita lihat apa yang mereka punya ya. Yup. Nah, ini masih juga di areanya Wakaf Ceyeh. Namanya nasi ayam kampung Wakaf Ceyeh. Cukup ramai ini. Yuk, kita masuk aja. Wah, ini hidangannya guys. Ada cumi-cumi. Ini apa ya? Daging kayaknya, daging sapi, gulai-gulai gitu, kerang. Wah, banyak coconut milk. Memang makanan-makanan di Kelantan itu banyak yang pakai santan. Santannya creamy. Ini ada daging juga. Dan banyak pilihan lainnya. Kamu mau coba yang mana? Oh, lagi lihat nih. Lagi lihat. Aku naksir ini. Ini apa ini? Itu cumi ya? Hah? Belut. Belut. Perut. Perut Oh, sapi. perut. Sapi. Babat kayaknya. Ini? Itu daging. Daging. Daging sapi. Ini lamb. Kambing. Oh, kambing ini. Favorit mana? Hah? Yang favorit paling laris mana? Ini bawal. Bawal ya? Ikan. Coba. Satu orang bisa habis. Buat berdua share lah. Boleh. Coba aja. Share yang ini kali. Ini apa? Ini kecil aja. Ini deh. Panas kemana ya? Ya, panasin. Minumannya banyak minuman segar-segar, dingin-dingin. Juice the herbs. Ada leci. Ada nanas madu. Blackcurrant leci. Air kacang merah. Air kacang merahnya merah ya. Oh, ada jus-jus juga. Wah. Juga ada sayur-sayuran lalap-lalap gitu. Kita makan ikan bawal bakar guys. Ikan bawal. Terus Alvin cobain air kacang merah. Warna merah betul. Oh, ini ada kuahnya. Selamat makan. Ya, makan. Biar sau Kering. Iya, biar nggak kering. Iya. Besarnya minuman kita. Aku punya jeruk, Alvin punya es kacang merah. Cobain dong. Yuk. Pertama kali coba ini. Iya, besar bener dah. Ada kacang merah. Ada kacang merahnya. Ada jelung nggak? Ada. Oke. Sambal-sambalnya semua enak. Yang ini sambal mentahnya enak. Yang ini manis-manis, ini enak. Ini asam-asam, asam manis enak. Kecap pakai cabai enak. Yang hijau-hijau juga enak, segar semua. Enak semua. Enak semua. Oke, good. Yap.
Tapi yang paling juara menurut aku ikannya fresh. Oke, enak makanannya, tapi ternyata cukup mahal. 63 ringgit. Kita makan di Chinatown yang ayam itu sama tahu 28. Gila, ini 2 kali lipat lebih. Tapi ya sudahlah, kita nyobain makanan lokalnya. Oke, inilah rencana perjalanan kita hari ini. Kita start dari Kota Baru, lewat Pasir Putih, ke Tok Bali, Besut, Jalan Pantai Penarik, Batu Rakit, lalu sampai ke Kuala Trengganu. Ini udah beda state ya, Kuala Trengganu. Mari kita mulai perjalanan kita. Wih, 2 jagan sama 1 kuda. Loh, kok facing to here ya, bukan facing to the sea ya? Ini bukan Kuan Yin. Oke. Kuan Yin butuh ambil air, dia nggak butuh. Dia holding apa itu di tangan? Lotus flower. Oke. Dan berdiri di atas lotus juga ya? Wat Hotikian Putakam. Putaktam. 菩萨菩提院菩萨道金色. Dalam bahasa Mandarin, Wat ini namanya adalah Shuang Long Si atau Wat 2 naga. Jadi memang benar-benar ada 2 ekor naga yang kelihatan banget ini di gerbang masuknya, dan bodinya si naga-naga ini mengelilingi keseluruhan areanya temple ini. Jadi panjangnya hampir 600 meter. Dan patung standing Budanya sendiri adalah yang tertinggi di Malaysia. Ini quite impressive karena sebenarnya daerah ini, daerah Kelantan ini bisa dibilang sebagai daerah yang majority Muslim. Tapi bisa dibangun patung Buddha setinggi ini. Wat ini sebenarnya punya sejarah yang panjang loh, umurnya tuh udah 200-an tahun. Tapi sempat beberapa kali biksu yang jadi ketua Watnya itu memutuskan untuk kembali ke kehidupan orang biasa. Jadi kayak tiba-tiba udah nggak ada ketua Watnya lagi, jadi sempat telantar juga bertahun-tahun nggak keurus, sampai udah jadi kayak hutan belukar lagi, terus ganti lagi ketua yang baru. Ternyata ketuanya ninggalin kehidupan biksunya dan kembali ke kehidupan orang biasa, berkali-kali kayak gitu. Sampai akhirnya ada satu biksu dari Thailand yang bermeditasi di tempat ini, di Wat ini yang udah jadi hutan belukar gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk menetap di situ. Terus dia bersihin deh tuh. Nah, dia mulai ngajarin ajaran agama Buddha ke penduduk setempat. Terus pada senang, pada datang belajar, terus nyumbang sampai akhirnya bisa dibikin patung Dewi Kuan Yin, sempat bisa dibikin kolam juga. Jadi prosesnya pelan-pelan nih sampai jadi Wat yang secantik ini. Waktu kami ke sana, kita sih ngerasanya tempat ini tenang, peaceful banget ya. Jadi kalau yang suka tempat beribadah yang tenang, ya ini tenang sih. Ada Laughing Buddha ya di sini. Ini banyak yang suka karena melambangkan prosperity, lucky. Patung Buddha yang kepalanya ada 4 dan menghadap ke 4 sisi juga ada di sini. Di perjalanan
kita bisa ngemil-ngemil kue lebaran, guys. Dikasih kue kacang dari Bu Dokter Asma. Kami lagi on the way ke Tok Bali kan? Iya, betul. Lumayan sih pemandangan. Banyak yang jual makanan juga kiri kanan jalan. Iya. Banyak pohon, hijau-hijau. Cuci mata. Iya, masih ada kerupuk lekor. Kemarin kita udah makan ya, dikasih sama Bu Dokter Asma. Iya. Langsung ludes. Kita udah sampai di apa Bali? Tok Bali. Tok Bali udah on the way ke Trengganu. Tapi ceritanya kemarin kan aku beli order untuk shipping ini dari Port Klang ke Kuching mobil. Nah, terus dari dokumen-dokumen yang diminta, salah satunya itu diminta ICP. Kita di Sungai Golok nggak dikasih ICP sama customnya. Kalau sekarang ke sana bisa apa enggak? Kita coba dulu, karena kita masuknya dari Sungai Golok kan. Waktu dari Tebedu kita dikasih ICP-nya. Tapi itu kan udah expire, dia cuma 3 bulan. Jadi kita harus balik lagi ke border untuk dapetin ICP. Terus karnet kita harus dikirim ke Shah Alam, Selangor. Nah itu paling telat tanggal 2 Mei karena kita ngambil kapalnya tanggal 8 Mei. Mobil sih harus masuk ke port tanggal 5 nggak apa-apa. 3 hari sebelum kapal berangkat kan. Jadi tanggal 5 masih oke, kita bisa santai. Tapi dokumen harus tanggal 2 dan aku bilang aku kirim deh pakai kurir dari Kota Baru. Dia bilang nggak bakalan nyampe. terus aku bilang aku on the way ke Trengganu nih. Dia bilang ya mungkin kalau dari Trengganu masih ada harapan katanya. Pakai DHL katanya bisa 2-3 hari, tapi nanti ketemu tanggal merah. 1 Mei tanggal merah. Jadi dia juga nggak yakin. Dia bilang kalau tanggal 2 Mei dia belum terima karnet, nggak bisa naik kapal yang tanggal 8, nggak ngejar. Jadi kalau karnet sih nggak apa-apa, kita anterin aja. Jadi kita nggak sampai Johor, kita langsung belok masuk ke Shah Alam, Selangor, ngedropin karnet, baru kan mobil kita masih bisa pakai. Dari tanggal 2 sampai tanggal 5 kita masih bisa pakai mobil, masih bisa puter-puter ke Johor kemana. Nah tapi sekarang permasalahannya di dokumen ICP. Itu harus ada ICP. Harus ada katanya. Jadi mau nggak mau kita balik lagi ke rantau panjang ke border. Oke. Ya sudahlah, yuk rantau panjang lah. Yuk. Kita sekalian mampirin, itu ada Masjid Beijing. Iya. Kita sebenarnya beruntung loh, sekarang jalannya udah bagus. Kalau dengar kata Bu Ida kan zaman dulu belum jadi jalannya, lewat hutan-hutan, jalan tanah, belok-belok, ngeri. Binatang aneh-aneh keluar juga takut dong. Iya, ini aja sepanjang jalan kita lihat kayak binatang mati ketabrak di pinggir-pinggir jalan udah berapa kali. Banyak. Iya. Waktu itu hutan di sini masih alami banget ya? Iya, masih banyak hewan-hewannya. Wah, ini macet, kelihatan semua tali border balik loh. Wah, ini mah udah udah start arus balik ini. Iya. Kita bakalan macet juga ini. So many people balik dari Thailand mungkin. Bukan cuma dari Thailand sih, ini dari Kelantan juga on the way balik mungkin ke kota-kota besarnya. Ya betul juga. Iya, yang mudik-mudik, yang liburan-liburan udah mulai pulang. Ya, pulang kerja. Mau mulai kerja lagi ya. Ini macet luar biasa, ampun. Iya. Kita balik juga kayak gini dong. Iya, sama. Ampun. Selamat datang ke Lantau Panjang. Bukan di Lantau Panjang ya. Aduh, ini salah deh kita. Kenapa salah? Kita mau lurus, kita mau ke border. Oh, kita salah arah. Iya, ini yang ke kanan. Ampun, border udah di depan nih. Lantau Panjang. Kita balik lagi. Bagaimana nih? Ramai luar biasa. Mobil yang mau masuk ke Malaysia dari arah Thailand. Nah ini kemarin kita kelewat nih. Harusnya kita mampir sini dulu, JPJ.
Jabatan Pengangkutan Jalan. Di sini ngurus ICP-nya. Tapi orangnya lagi nggak ada, mungkin lagi istirahat. Jadi nggak jauh dari border, sebelum pom bensin Petronas itu ada belokan ke kiri. Nah ini banyak banget yang jualan-jualan makanan gitu. Terus ada perusahaan asuransi. Jadi kita harus beli asuransi dulu di sini, baru bisa urus ICP. Ternyata tutup guys, masih libur hari raya dia. Coba kita lihat apakah ada insurance yang lain ya. Insurance-nya hanya satu, tapi dia tutup. Nih. Tak ada orang. Kita coba tadi ke agent insurance yang di sini, tapi mereka spesifik untuk mobil-mobil Malaysia yang mau ke Thailand insurance-nya, bukan untuk mobil yang mau masuk Malaysia. Oke, kita coba satu agent lagi ya, The Norza Agency. Oke guys, sekarang jam 5.35, masih terik sih di sini. Kita akhirnya berhasil bikin polis asuransi di sini. Nah ini ada nomornya Cik Gudi. Jadi kalau ada masalah suruh telepon ke nomor itu. Ini sebenarnya kita requestnya tidak normal, karena di sini biasanya bikin asuransinya hanya untuk mobil-mobil Thailand ya, yang mau masuk ke Malaysia. Jadi di menu dia itu nggak ada Indonesia. Jadi agak complicated, dia harus call ke headquarternya di Kuala Lumpur, which is sudah after office hour, setelah jam 5. Hari Jumat pula kan. Jadi ini thank you banget nih, appreciate banget buat effortnya. Yang katanya di lock Indonesianya, minta tolong ke Kuala Lumpur untuk bukain dulu locknya supaya bisa bikinin polis asuransi kita. Border tambah penuh guys, tambah rame. Baik yang bawa kendaraan maupun yang tanpa kendaraan. Wah, yang tanpa kendaraan juga queue, udah panjang sekali. Dokumen aku udah lengkap semua nih. Nah ini ya, ada SIM, ada STNK, ada paspor, ada BPKB, ada karnet, ada insurance, semuanya udah lengkap dan lengkap dengan fotokopiannya juga. Oke guys, sudah beres. Merah banget gua. Kita udah dapat ICP-nya yang baru, jadi sekarang kita udah bisa masuk dengan legal. Jadi baru ini nih, kita masuk dengan legal ke Malaysia dan bisa kirim si Hoki ke Kuching. Terus insurance juga udah beli, jadi beres semuanya. Sekarang aku akan balik ke si Hoki dan discuss sama Alvin apakah kita jadi susurin East Coast, karena udah muacet banget. Ini dari border, ini ngantrinya udah kayak semut guys. Keluar dari border itu masuk ke Kota Baru, ke arah selatan, ke arah Kuala Lumpur itu udah macet semuanya. Jadi apakah kita tetap explore lewat pantai atau kita langsung hajar ke Shah Alam? Karena dokumen karne itu wajib diterima maksimal tanggal 2 Mei, mobil masuk tanggal 5 Mei. Nah, kita ngirimnya tanggal 2 Mei, kalau pakai DHL aja 2-3 hari dari Terengganu, itu nggak janji juga. Apalagi nanti tanggal 1 Mei itu kena tanggal merah. Jadi daripada dokumen nggak nyampe, terus kita harus nunggu kapal berikutnya, which is tanggal 18, beda 10 hari. Yang ada kita overstay nanti di Malaysia. Jadi kayaknya kita priority harusnya sih fokus ke Shah Alam dulu, nyerahin dokumen dulu ke kantornya si shipping company ya. So beres urusannya. Hari ini ketemu sama satu orang bapak-bapak custom lagi yang berbeda. So basically aku udah ketemu 3 orang custom di rantau panjang ini. Yang pertama kan ibu-ibu sama bapak-bapak yang kepalanya. Terus hari ini ketemu sama bapak-bapak. Nah, si kepalanya ada juga. Tadi kepalanya itu pas lihat aku udah dapat ICP, kan aku bilang aku udah deket ke Terengganu, tapi ternyata harus balik lagi ke sini. Terus dia bilang sorry ya, dia bilang dia juga nggak familiar sama ini. Aku bilang it's okay. Ya, my sense sih. Baik banget sih. Sebenarnya bukan tugasnya custom. Ini beda-beda urusan. Ini harusnya ke JPJ, tapi dia nggak notice kalau kita tuh harus ngurus ICP. Jadi kita udah pergi jauh sampai harus balik lagi ke sini. Dia say sorry. Nggak masalah sih, ini juga pengalaman sih buat kita. Aku pikir di border ini nggak pakai ICP. Kan kita gitu. bisa lancar semua. Iya, ternyata untuk ngirim mobil ini ke Borneo, ke Kuching tetap butuh ICP. Gitu. Dan ternyata di sini kita diwajibkan untuk beli insurance. Waktu di Tebedu enggak,
nggak perlu insurance kalau kita pakai Carnet katanya. Kalau kita pakai road tax baru beli insurance gitu. Jadi agak beda, which is okay lah masing-masing ya. Nah, terus pokoknya custom baik-baik semua lah di sini orang-orang customnya. Tapi kalau orang imigrasinya agak galak. Orang imigrasinya. Tapi di mana-mana sih, nggak cuma di sini. Di Pangkalan Hulu juga kan yang galak sama kamu, yang marah sama kamu imigrasi. Ya, di sini juga yang agak galak imigrasinya. Tadi kan aku lewat, mau kemana katanya? Urus ICP gitu. Kenapa nggak permisi dulu? Nggak tanya dulu apa? Nyelonong aja gitu. Oh ya maaf nggak tahu gitu. Ya masing-masing kali ya. Tapi orang-orang customnya sih baik-baik sih. Oke, anyway, urusan ICP kita udah beres, insurance kita udah beres, semua dokumen udah beres. Sekarang kita punya berapa hari ya? Sekarang 28 ya? 28 masih ada 29, 30, 1, 2 nggak bisa hitung karena 2 pagi kita udah harus sampai Shah Alam. Kita punya 3 hari. Kita punya 3 hari ini, kita mau jalan lewat pantai atau kita mau lewat tol aja ke Shah Alam. Kita harus fokus ke Shah Alam dulu karena dokumen ini harus diterima sama kantor shipping company-nya di Shah Alam. Maksimal tanggal 2 pagi-pagi. Menurutku juga kerja ini dulu. Ini dulu beresin kali ya. Karena nggak tahu macet sampai kapan. Exactly, kita di jalan udah lihat macet tadi. Iya. Kalau kita kejebak macet nggak nyampe tanggal 2 pagi ke Shah Alam, kelar kita. Iya. Karena berarti kita harus ikut ship yang berikutnya, which is itu beda 10 hari, tanggal 18. Visa aku akan expire dong. Visa kamu expire, aku juga jadi kena overstay. Ya. Karena aku juga 30 hari kan. Jadi mohon maaf, Pak Abdullah di Trengganu udah nungguin kita. Mohon maaf, kayaknya kita harus fokus ke Selangor dulu untuk urus dokumen-dokumen dulu. We'll see from there. Ya, we'll see from there. Kita baru nyerahin mobil itu nanti tanggal 5 maksimal ke Westport Sport Klang ya. Jadi kita sebenarnya masih punya waktu untuk pakai mobil ini keliling-keliling, tapi sekarang dokumen yang urgent. Kita harus make sure dokumen itu sampai di Shah Alam tanggal 2 pagi. Jangan sampai kejebak macet nih. Karena kalau kita kirim pakai DHL pun nggak yakin dalam 3 hari bisa nyampe. Kita ketemu tanggal merah. Mereka mungkin juga kena macet. Iya. Bukan cuma kita, kalau kita slow, mereka lebih slow. Iya. Gitu. Iya benar. Ya udahlah. So maybe we set GPS to Shah Alam already. Oke. Nanti kita capek, kita stop di mana? Kita kayaknya jalan malam sih. Iya, oke. Daripada siang macet kan? Macet panas. Mendingan kita jalan malam sih. Cayo. Oke, cayo. Setelah pikiran kita. Setelah dipikir-pikir. Oh, setelah dipikir-pikir. Iya. Kita lanjut ke Kuala Tenggara. Kuala Trengganu. Oh, Kuala Trengganu, maaf. Iya. Karena sebenarnya kita udah di East. Iya, udah di timur. Dan Trengganu juga di East. Iya, lanjut aja. Nanti baru belok ke West. Iya, karena kita buru-buru kejarin pun. Setelah kita lihat lagi, besok itu masih weekend. Jadi kantornya juga tutup. Sabtu, Minggu tutup kan. Dan hari Senin juga tanggal merah. Jadi actually kita punya 3 hari untuk di jalan. Ya sudah, kita kembali ke rencana awal. Dan another thing is, mungkin banyak orang juga ke Penang, balik ke Penang, balik ke Kuala Lumpur, use that west. Gitu deh, kita mungkin paling aman jalan di East Coast. Jalan lama ya. Oke, make sense. Kita coba aja. Anyway, kita punya 3 hari. Tenang aja. Yes. Cantik banget dari jalanan ini. Iya, di dalam hutan itu ada kelapa sawit. Ya, sekarang udah feels like we are in Malaysia. Iya. Ketemu kelapa sawit lagi. Iya, di sini lebih mulus dan ada lainnya. Oh iya, betul. Ya. Kalau tali kili itu, yang tadi kita pakai itu, aduh. Yang ke arah Kota Baru. Ya, kurang enak. Kayaknya mereka lagi betulin jalannya. Ya, kita pakai. Lupa kita mampir ke Masjid Beijing. Putar balik deh. Putar balik. Ya. Tapi udah malam nih. Iya, udah sunset juga. Ya udahlah. Tadi kita lewat sebenarnya, tapi kita pikiran udahlah ke border dulu, urus dulu. Itu dulu. Iya.
lebih penting gitu. Ternyata cek dari dashcam dapet guys, itu sebelah kanan tuh masjid Beijingnya. Dibikin persis sama masjid Niucie yang di Beijing, dan ini kapasitas bisa 1000 jemaah. Wih, adem. Hutan soalnya. Takut nggak? Ditutup sama pohon loh jalannya. Tapi kiri kanan ada rumah-rumah penduduk sih, should be aman. Ya, kadang-kadang ada ya. Iya. Nah ini agak terbuka nih, nggak terlalu gelap-gelap di sini. Wow, sawi semua. Sawit, iya. Iya. Bukan sawi sayang. Sawi itu kita makan sayur sawi. Oh, oke. Ini sawit. Sawit? Iya, kelapa sawit buat bikin minyak goreng. Oke. Kiri kanan hutan sawit. Kelapa sawit. Woi. Oke. Kayak kita lagi dari Pontianak, Singkawang ke Betong kan? Kok Betong ke Sarawak? Iya, Sarawak. Iya, betul. Ya. Cantiknya. Sebenarnya sepanjang jalan banyak makanannya. Iya, banyak kiri kanan banyak makanan. Colek bini. Colek bini. Maksud apa itu? Nggak tahu kalau di bahasa Malaysia ya. Kalau di bahasa Indonesia bini itu istri. Colek istri. Ya. Oh, panggil istri datang makan juga maksud itu mungkin. Nggak tahu. Aku juga nggak paham kalau di sini maksudnya apa. Itu namanya restoran itu colek bini. Colek bini. Are you sure? Kita jalan di sini. GPS-nya bilang gitu. Ampun, nggak ada apa-apa di sini. Karena gelap aja. Ya, ada gelap, betul. Kalau siang mungkin cantik ini hijau-hijau. Juga takut ada binatang-binatang keluar lah. Iya. Tadi di jalan luar lihat banyak binatang dihit kan? Iya. Habis pada mobilnya cepat-cepat, mungkin binatangnya mau nyebrang jalan juga bingung kali. Iya. Keburu ketabrak. Pulang lincah. Sudah malam, kita akhirnya sampai ke Apa Besut gitu. Ini kita sedapatnya aja, kita langsung on the spot. Kita lihat ada hotel, kita masuk karena masih di atas 30 derajat Celcius. Padahal udah lebih dari jam 9 malam. Ini satu malamnya 120 ringgit. Sebentar aku kecilin. Nah, kelihatannya sih bersih. Puanas saja karena AC belum dinyalain. Oh, bener rumah tua. Sak pintu-pintunya masih tua. Apa nih? Udara segar. Gak boleh merokok. Oke. Gak boleh rusak-rusakin barang. Late check out. Per jamnya kena 10 ringgit. Oke, make sense. Good. Handuknya bersih. Putih, bersih. Tebal. Tempat tidurnya looks good. Please switch off the bathroom light when not in use. Oke. Hemat listrik. Oke, ada TV-nya. Tadi ditawarin mau nonton TV apa enggak. Kalau mau dikasih remote-nya, tapi kita bilang nggak usah. Terus toilet tisu ada, botol air kosong, di bawah ada dispenser air panas, air dingin. Ada 2 gelas. Pohon lucu. Mari kita lihat kamar mandinya. Ada keset. Pinky-pinky. Puanas ini. Ada water heaternya juga. Ada ember dan gayung juga. Ada selang dan keran juga. Ada sabun, nggak tahu itu sabun atau shampoo atau apa. Kayaknya sih sabun ya. Udah itu aja. Nggak ada apa-apa lagi. Yang penting bisa mandi, bisa ada AC. Terus ada wifi, kita bisa ngupload video, ngedit-ngedit dan upload video. View-nya apa? Wow, ini lihat panasnya. Sampai warnanya belang. Mataharinya sadis. Oh, di depan kita ada yang jualan ikan bakar, tom yum. Ada warung-warung buka sampai malam. Daerah rame sih ini.
Dan satu yang Alvin paling suka, ada international plug. Colokannya internasional. Besok pagi-pagi banget kita akan lihat sunset di pantai, terus kita akan susurin jalur pesisir yang pastinya indah banget. So stay tune, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa besok, bye!